Salam museum. Jadi gini nih, gimana Pak, izin dikasih tahu? Salam museum, museum di hatiku. Ulangnya Pak. Ya. Salam museum, Museum museum di hatiku. Mohon izin diperkenalkan Pak. Yuk, Ya. dirinya siapa? Siap, Pak Inton. Saya Iyo Trio Herlambang, Ketua Asosiasi Museum DKI Jakarta, juga Ketua dua Asosiasi Museum Pusat, sekaligus saya sebagai Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi Permuseuman Indonesia. Ya, saya ini mendapat kehormatan yang sangat besar dihadiri oleh Pak Iyo datang ke tempat saya. Kami ini pecinta. Beliau dulu mantan pejabat di BI. Saya juga di Bank BRI. Kami pernah sama-sama memimpin, ya, besar kecilnya yang kami pimpin, tapi yang pasti kami adalah orang perbankan. Ya, jadi kami ternyata punya persamaan mencintai dunia permuseuman, budaya, foto, dan segalanya. Jadi Pak Yok, Ya. kehadiran Bapak itu saya berharga. Saya mohon diarahkan Pak. Ya. Sebagai saya itu berpikir mau membuat museum Pak. Ya. Makanya konsultasi, saya dapat nomor telepon beliau dari Pak Rahmat Shah dan stafnya. Karena bagaimanapun ini nggak bisa saya nikmati sendiri Pak. Saya punya kurang lebih mungkin 1000 lukisan dan 200.000 foto sejarah dan klisenya. Ini tadi udah nanti bisa dinikmati atau dilihat di Binton Sukses YouTube yang kolom foto sejarah. Ayo, mohon apa tanggapan Bapak dengan kondisi yang saat ini ke depan supaya apa yang saya lakukan ini bermanfaat bagi nusa dan bangsa Pak. Coba Pak. Baik, terima kasih Pak Binton Nadadap ya. Salam kenal juga dan luar biasa. Pertama, saya mengucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak. Jarang orang atau mungkin sedikit sekali orang di Indonesia yang punya koleksi yang luar biasa seperti Bapak. Jadi saya ikut bangga, ikut proud of Bapak bahwa betul-betul ini menjadi salah satu yang harus kita lestarikan Pak. Ada unsur pelestarian kebudayaan dan tentunya adalah lukisan dan sesuatu yang menyangkut di dalamnya, tentunya dengan koleksi Pak. Nah kemudian tentunya koleksi yang Bapak punya ini kan harus punya cerita, harus bercerita ya. Jadi harus ada storytellingnya. Nah, tentunya kami di Asosiasi Museum dan tentunya kita berkiprah lama di sana, dan tadi Bapak sharing bahwa kita sama-sama satu guru satu ilmu Pak, bermandi perbankan. Nah sekarang kita kebudayaan, ini menjadi sesuatu yang luar biasa, kita satu chemistry ini, sehingga saya siap untuk mendukung apa yang Bapak lakukan ke depan. Menurut saya, hemat saya, pertama adalah kita akan mencoba menggolongkan, mengklasifikasikan kira-kira koleksi ini harus di mana. Kalau koleksi itu bersifat sejarah, tentunya harus ada storytelling, supporting mengenai story mengenai sejarah. Begitu juga sama lukisan atau uang dan segala macam. Kami siap sedia untuk membantu, kami akan support tim-tim yang kami punyai, sehingga betul-betul nanti ini ke depan, museum yang dicita-citakan oleh Bapak yang mulia ini pasti akan terwujud Pak. Amin. Dan yang kedua jangan lupa, museum itu adalah tugasnya adalah ada kajian, ada pendidikan, ada kesenangan Pak. Jadi betul-betul selain pendidikan dan kajian, pasti orang datang itu kan melihat itu ada penelitiannya, ada kajiannya, ada bentuk kesenangan Pak. Dan masyarakat tuh melihat itu ada welfare, ada sesuatu yang menyenangkan, ada juga edukasi untuk wisata. Jadi saya membayangkan kalau ini museum nanti jadi dan bagus, maka ini salah satu museum di Jakarta terutama dan juga di Indonesia yang betul-betul berasal dari pribadi, dari swasta yang Bapak punyai, dan ini menjadi salah satu katakanlah sumbangsi yang luar biasa buat negara. Amin. Saya siap untuk mendukung Bapak. Oke, Pak, kita sambil lihat ke sini Pak ya. Oke, ini sebenarnya kalau kita lihat cerita-cerita, ini kan juga ini sesuatu hal yang langka sebenarnya. Ini kalau kita perhatikan, ya, cerita-cerita seperti ini kan saya nggak perlu ceritain karena ini menyangkut pribadi orang, tapi ini pasti sangat langka ya. Seperti ini Pak, saya mungkin ini
salah satu Pak, foto yang saya dan orang bilang sangat langka. Lihat Bung Karno. Kalau ini kan saya klisenya punya Pak Yo. Ya. Tapi kalau klisenya saya simpan, saya kasih contoh. Pak ya. Tadi apakah di sini apa di bawah? Ya. Jadi Indonesia harus juga mengajari tadi saya bawa hanya untuk menunjukkan. Kita bisa bayangkan Pak, contoh klise-klise segede ini Pak, kan sangat jarang Pak. Dan saya Pak Yokni, ya, saya juga udah menyumbang ke Arsip Nasional Pak, ke beberapa tempat. Sengaja ini akan saya cetak Pak. Dan yang berhubungan dengan kepentingan negara, saya akan sumbang. Saya sudah memberikan kemarin ke Pak Profesor Renal Kasali di Rumah Perubahan sudah ada. Karena saya baru bergerilya mau memberikan supaya bermanfaat. Kemarin ke Pusat Sejarah TNI di Gatot Subroto, kita juga kita berikan Pak. Jadi tentunya klise-klise seperti ini misalnya, foto pernikahan Megawati dengan Pak Taufik Kemas misalnya dan lain-lain. Itu Pak Taufik Kemas dulu udah lihat klisenya ini ya. Cuman dan beberapa tokoh. Yang saya maksud Pak, kalau ini seperti ini terus, kan masyarakat nggak bisa nikmati. Betul ya Pak Yo? Iya, setuju betul. Kalau saya cetak semua, pertanyaannya Pak Yo, saya nggak punya tempat sebesar berapa. Tetapi alasan saya supaya saya bermanfaat dan berguna buat yang lain, maka saya cetak, saya buat seperti ini Pak Yo. Pendapat Bapak Pak? Pak, dengan gini saya buat supaya bisa dinikmati. Betul. Saya gitu Pak. Ya, setuju Pak. Jadi memang harus begini. Jadi harus tuangkan dalam bentuk narasi, ada foto gambarnya, ada visualnya, Iya, Pak. dan ini terjemahkan dalam bentuk storytellingnya kepada masyarakat. Menyenangkan jadinya Pak ya. Ya, karena gini, museum adalah tempat yang atau institusi yang melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi dan mengkomunikasikannya kepada masyarakat. Betul. Jadi Bapak, itulah definisi di museum. Iya. Harus dilakukan seperti itu. Iya. Jadi misalnya ya ini kan satu contoh nih. Yang agak unik lagi contoh nih. Saya harga busana 30 di salah satu buku sejarah. Ini ada Pak. Tetapi momen ini, momen ini kan sangat bersejarah sekali Pak. Kalau ini dibikin cover buku, yang ini orang kan pasti bertanya ini dalam kondisi apa? Momen apa itu? Momen apa? Momen apa? Iya. Jadi di ini sampai lantai 1 sampai lantai 2, 3 ini foto semua Pak, udah saya cetak Pak. Sana kayak gudangnya. Tapi ini pekerjaan bukan sehari 2 hari Pak ya. Betul. Karena ini saya lakukan sendiri. Kalau saya suruh dilakukan orang lain Pak, takutnya sok kopinya beredar hilang kemana-mana. Itu sebenarnya saya undang atau kita jajan tuh, siapa tahu ada orang atau lembaga atau pemerintah yang mau ikut kerjasama dengan saya pun saya nggak ada masalah. Karena seperti yang kita bahas tadi, mumpung kita masih diberikan yang Maha Kuasa kesehatan dan panjang umur, sehingga ini nanti bisa dirasakan anak bangsa kita, negara ini. Karena bagaimanapun mereka ini kan nggak mungkin kita suruh bangkit untuk kita foto lagi mengulang sejarah. Jas merah ya Pak. Jangan sekali-kali Pak. Jadi selain itu Pak, kalau membuat supaya masyarakat Indonesia tahu juga nih Pak, apa sih yang dibutuhkan oleh masyarakat, baik perorangan maupun lembaga kalau mau bikin museum Pak ya? Ini mohon dijelaskan Pak. Jadi sebetulnya satu, museum itu mencoba untuk tidak ada gap komunikasi dengan masyarakat. Jadi gap itu harus dikecilkan. Masyarakat datang berkunjung museum itu dia terinformasikan, ada akses yang luar biasa, sehingga tadi itu saya katakan museum menjadi tempat pendidikan dan rekreasi yang menyenangkan.
ada unsur edutainment Pak, edukasi dan entertainment. Nah, di sanalah kita mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Masuk masyarakat akan terlihat gitu Pak, yang tadinya nggak tahu jadi tahu. Makanya saya terus terang merasa bangga dan terhormat dan juga merasa apa ya, sangat luar biasa saya bangganya kepada orang-orang yang bikin museum, apalagi museum swasta pribadi, di mana memang pemeliharaannya luar biasa mahal. Maka setuju dengan pendapat Bapak, kita harus berkolaborasi, bersinergi dengan negara, gitu ya. Bisa kementerian, bisa dinas budaya, dan segala macamnya. Nah, itulah yang bersama-sama bersinergi untuk membuat museum di mana ini bisa dinikmati oleh masyarakat. Intinya bahwa museum itu tidak hanya cuman, ini sudah jelas Bapak memberikan sharing ya, tetapi kan ini maknanya belum terlihat. Betul. Ya kan? Nah, ini harus diutarakan, harus diuraikan. Nah, ini perlu kurator Pak untuk membuat koleksi-koleksi Bapak ini menjadi lebih bicara, gitu kan? Lebih masyarakat tahu dan lebih menarik. Nah, nanti kekiniannya Pak, tidak hanya museum diam, tapi mungkin ada high-tech-nya, teknologi, ada unsur interaktif dengan masyarakat. Itu kesananya Pak, saya jalan. Nanti kan butuh proses waktu, termasuk biaya kecil. Kalau difasilitasi pemerintah pun atau siapapun, saya pasti tertarik dan saya pasti minat. Maulah, karena bagaimanapun ini sebenarnya, maaf ya Pak Yo, maaf nih kepada pemerintah. Sebenarnya ini tugas pemerintah. Ini tanggung jawab pemerintah ini. Seharusnya. Tetapi ini kan bukan nenek saya, bukan bapak saya juga, bukan tokoh saya secara pribadi, tapi tokoh bangsa ini. Yang sejarah harus catat. Tetap betul nggak Pak? Tapi sebagai rakyat, sebagai masyarakat biasa, saya dulu Pak prihatin Pak. Banyak ini bertebaran dulu di Senen, di Bandung, di antara buku yang hancur itu udah puluhan ribu Pak. Saya pastikan yang nggak bisa saya selamatkan puluhan ribu. Karena di zaman ini yang punya foto sejarah juga kan nggak banyak Pak. Yang punya kamera di zaman itu kan dibatasi, terbatas dan oleh kebijakan pemerintah atau kemampuan dari membeli kamera di zaman ini. Ya, setuju Pak. Dan tentunya sepakat bahwa museum-museum sejarah ini akan dapat diimplementasikan kepada museum-museum yang bergenre sejarah, bisa museum TNI, museum Balai Kirti, Presidenan, museum-museum yang lain gitu ya, yang tentunya akan mendukung bagaimana peran sejarah dalam hal ini, katakanlah misalnya Bung Karno, itu yang kita banggakan itu Pak, bahkan di uang aja beliau kan ada muncul Pak di 100 ribu yang paling tinggi nilainya. Nah, ini harus kita kemas Pak. Makanya mau tidak mau, kalau memang Bapak setuju, mudah-mudahan ke depan juga kepada para pemirsa, kita mencoba untuk melakukan hal-hal yang luar biasa, kajian juga penelitian, dan kita bawa, dan insya Allah Pak, mudah-mudahan akan terjadi sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi Pak Yo, kan di Indonesia, mohon maaf nih, ini himbauan saya terbuka pemerintah atau apa yang saya rasakan. Selama ini saya itu berkarir lah, bekerja, pegawai lah. Tapi sangat banyak nih, mohon maaf nih teman-teman, saya nggak tanpa menyebut nama. Sangat banyak Pak. Orang mau mengenalkan saya, menyebut tokoh-tokoh di Republik ini Pak. Tapi tujuannya semua Pak, ya kayak orang dagang Pak. Jadi saya malah udah pernah dengan salah satu wakil ketua MPR, udah ketemu, udah audiensi di rumahnya. Tapi karena lewat orang, nggak sebut orang atau lewat IO, kan nggak mungkin saya sendiri ngerjakan. Itu membengkaklah anggarannya, sehingga kapasitas kemampuan pemerintah, MPR RI atau di lembaga yang lain membiayai terbatas. Jadi daripada terlibat nanti kita hal-hal yang tidak diinginkan menggunakan anggaran negara, kami batalkan. Karena menurut saya harusnya saya itu bisa langsung dengan pemerintah atau lembaga manapun yang berhubungan tanpa harus lewat orang lain sebenarnya. Itu sih benar nggak Pak Yo? Sehingga langsung nih apa nih kebutuhan saya, bukan kebutuhan materi maksud saya, dalam arti tujuan dan kebutuhan pemerintah sebenarnya untuk roadshow Pak, pameran ini di kota-kota besar nanti kuratornya itu oleh lembaga itu atau di asosiasi Bapak atau permuseuman
yang mereferensikan ini layak untuk sosialisasi misalnya oleh DPR, MPR, Pak Pilar Bangsa, atau untuk NKRI dan segala macam. Karena di antara ratusan ribu itu Pak, temanya kan macam-macam. Betul. Kita bisa pilih yang berhubungan dengan itu. Ya. Itu loh Pak Yo maksud Ya. saya. Jadi makanya ini kepada pemerintah, kepada siapapun yang mendengarkan kami berdua, kenapa ini nggak terjadi roadshow atau pameran di tempat-tempat terbuka yang tentunya harapan kita bisa masyarakat luas bisa lihat dengan narasi ya dengan apa menjelaskan ini siapa, peristiwanya apa, sehingga ini bisa dijadikan bahan pembelajaran ya Pak, buat anak sekolah, buat bangsa ini. Dan itulah tujuan seorang kolektor atau ya Bapak tadi sebutkan museum ya Pak ya, jadi ada manfaatnya dirasakan. Jadi sampai hari ini Pak, akhirnya nih mohon maaf, nih saya biayain sendiri aja nih, pribadi. Bahkan udah saya sumbang-sumbangin deh ke lembaga, ya udah saya nggak usah sebut kemana, tapi karena saya pikir juga kebanyakan. Tapi yang belum dicetak kan ratusan ribu, gitu loh Pak. Gitu. Nanti Bapak akan saya perlihatkan di tempat lain yang berhubungan dengan ini. Saya kira di sini itu dulu kali ya Pak. Ya, cukup Pak. Nanti kita tambahin ya. Oke. Ya. Salam ya. Tadi museum di hati. Pak, himbauan Bapak Pak ke orang Pak, ke masyarakat luas. Ya, supaya lebih menyenangi museum. Baik, saya himbau kepada masyarakat luas, termasuk adik-adik dari generasi yang milenial sampai kepada teman-teman dan Bapak semuanya, sering-seringlah berkunjung ke museum karena museum adalah tempat edukasi, tempat pembelajaran kita. Sehingga kita melihat masa lalu menjadi pembelajaran, masa kini menjadi sesuatu yang harus luar biasa kita nikmati, dan masa depan adalah antisipasi kita. Museum adalah luar biasa kita. Luar biasa. Beliau pernah jadi kepala Museum Bank Indonesia di Kota Tua. Saya udah lihat di situ, wah luar biasa sekali, udah serba digital, touch, high tech ya Pak. Terus ada Pak kolom apa di situ, bolong apa lubang ngambil emas itu loh Pak ya. Betul. Masih ada ya Pak? Ada. Nah, itu ingat. Ya. Oke, sementara itu dulu ya Indonesia. Salam budaya, salam museum. Museum di hatiku. Museum di hatiku.